Dari 10. mana kok 10? Oh ya bener. 10 bilingual 3 dengan dramanya berjudul Pohon Kebaikan di Negeri Kebaikan. Bagaimana kabar semuanya? Kita sambut saja langsung kelas 10 bilingual 3. Kami dari kelas 10 Bilingual 3 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Pohon Kebaikan di Negeri Kebaikan. Berikut kisahnya. Zaman dahulu, hiduplah seorang raja kebaikan dan ratu kebaikan. Mereka berdua hidup di sebuah negeri yang bernama Negeri Kebaikan. Di negeri itu, mereka ditemani oleh putri-putri yang baik. Di antaranya adalah putri pelindung, putri penasihat, dan putri penolong. Negeri ini mempunyai sebuah pohon yang diberi nama Pohon Kebaikan. Pohon ini menyimpan 1001 cerita kebaikan, sehingga pohon ini pun menjadi buruan para pemimpin negeri lain yang ingin menguasai negeri kebaikan dan sekaligus pohon kebaikan. Dan salah satu negeri itu adalah negeri hitam. Wahai rakyatku, berbuat baiklah jika kamu ingin tinggal di negeri ini. Saya dan Ratu Kebaikan akan menjaga dengan baik keamanan negeri ini. Oke, Ratu? Baik, Raja. Saya akan membantu Raja untuk menjaga dan merawat negeri ini, agar tidak ada satu orang pun yang merebut negeri kita. Setelah Raja berdialog, Raja pun memanggil putri-putri yang ada di negeri itu. What happened you call we all? Saya ingin mengarahkan kalian untuk membantu menjaga negeri ini dari gangguan orang jahat yang ingin menguasai negeri kita. Apakah kalian sanggup? Insya Allah, Raja, kami akan membantu Raja dan Ratu untuk menjaga negeri ini dari gangguan negeri lain. Bagus. Ya sudah, silakan kalian berkeliling ke semua sudut negeri ini. Temui dan bantu orang-orang yang sedang butuh bantuan. Ya, jika kalian menemui orang-orang seperti itu, harus kita tolong. Laksanakan. Baiklah, akan kami laksanakan. Semua putri-putri pun meninggalkan tempat. Raja dan Ratu pun juga meninggalkan tempat. Negeri kebaikan pun tampak sepi. Di sisi lain, nampaknya ada sebuah kerajaan dari negeri hitam yang ingin menguasai negeri kebaikan. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Hitam dan satu pengawal. Di negeri hitam itu, selain dipimpin oleh Raja Hitam, juga dijaga oleh Nenek Hitam dan Bulu Balang. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk menyerang negeri kebaikan. Hei, yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada di mana lagi ya? Ah, masa bodoh. Kenapa panggil-panggil? Pakai mulut lagi. Apa katamu? Begini ya sama saya. Kamu belum tahu ya, saya siapa di negeri ini? Emang siapa? Aku seorang raja, punya pedang panjang. Kalau berjalan, Wak, wak, wak. aku seorang raja. Sudahlah. Kok malah ribut sendiri? Kita kan teman. Ada apa raja memanggil kami semua ke sini? Mau dikasih ya? Dasar gentong. Duit aja yang kamu pikir. Sudah, sekarang kita akan melakukan meeting. Hah? Meeting? Emangnya anggota DPR? Capek deh. Gimana sih? Kita ini akan menyusun rencana untuk merebut negeri kebaikan, sekaligus pohon kebaikan itu. Tunggu dulu. Memangnya ada apa di negeri kebaikan?
Di negeri kebaikan ada sebuah pohon yang ajaib. Pohon itu bisa membantu kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan beradab di negeri ini. Apa rencana Raja? Iya, apa yang akan kita lakukan? Baiklah, kita akan tanya pada buku catatan. Nenek hitam, siapkan jurus-jurus ampuh untuk menyerang negeri kebaikan dan kerahkan seluruh pasukanmu. Terus kita ngapain, Raja? Kamu juga siapkan alat-alat kita untuk menyerang negeri kebaikan. Cepat siapkan. Alat apa, Raja? Alat masak. Bahlul banget sih. Susah nih ngomong sama orang yang susah. Sorry, aku bukan boneka susah. Itu mah Susan. Bego banget sih. Sudah, kok malah musyawarah sendiri? Cepat pergi sana, siapkan peralatan dan aku akan memanggil pasukanku dengan jurus suara merdu. Diam semua. Nenek hitam pun mengeluarkan jurusnya dan semua yang ada di situ pun ikut berjoget. Marilah kemari, hei, 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 pasukan. Akulah di sini, hei, 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 pasukan. Mari kita serbu bersama-sama kerajaan itu. Apa ya namanya? Oh iya, kebaikan. Setelah memanggil pasukannya, mereka pun berdiskusi. Setelah berdiskusi, Raja Hitam menyuruh Nenek Hitam dan Hulu Balang untuk menyelidiki keadaan di negeri kebaikan. Nek, cepat kamu selidiki keadaan di sana. Dan kamu Hulu Balang, temani Nenek Hitam. Oke Raja, tenang saja. Kami akan kembali membawa berita bagus untuk Raja. Nenek Hitam dan Hulu Balang pun pergi. Dan ternyata, rencana Raja Hitam untuk menyerang kerajaan kebaikan pun terdengar oleh seluruh penduduk di negeri kebaikan. Raja pun juga mengetahui kebusukan Raja Hitam. Lalu, Raja Kebaikan itu bingung harus berbuat apa. Akhirnya, Raja Kebaikan memanggil ibu putri dan putri-putri yang lain. Wahai putri di seluruh negeri ini, come here. Saya sudah tahu apa yang akan Baginda Raja sampaikan. Baginda Raja tidak usah takut. Putri-putri di negeri ini akan membantu untuk mengamankan negeri ini. Ya Raja, saya dan putri lain akan semaksimal mungkin untuk melindungi negeri ini dari Raja Hitam. Baiklah, saya dan Raja percaya pada kalian semua. Lakukanlah yang terbaik untuk negeri ini. Baik, Baginda Ratu. Menengok sedikit ke negeri hitam. Ternyata Nenek Hitam sudah menyiapkan jurus-jurus ampuhnya. Pasukannya pun juga dikerahkan untuk menyerang dan merebut negeri kebaikan itu. Terdengar percakapan antara Raja Hitam dan pengawalnya. Aduh, capek. Tolong pijiti dong. Loh, kok kayak kulit orok-orok toh? Oh, ternyata ini kaki toh. Sudah, kamu itu niat mencinta apa enggak sih? Bagaimana ini? Kita harus segera merebut negeri kebaikan dan menguasai seluruh isinya. Ya, lebih baik Raja berdoa dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. You pengawal, kita ini dari negeri hitam tahu? Oh ya, maaf Raja, saya kilaf. Kan al-insanu minal khoto wan nisyan, yang artinya manusia itu tempat orang salah dan lupa. Setelah berbincang-bincang, Nenek Hitam dan Hulu Balang pun datang menghampiri Raja Hitam dan pengawalnya itu. Hahaha, bagaimana dengan rencana kita? Alah, lama. Ayo sekarang aja kita serbu negeri itu. Nanti keburu pindah tahu. Pindah dari Hong Kong. Wah. Makanya ayo kita ke sana sekarang. Kita rebut negeri kebaikan sampai titik darah penghabisan. Sudah. Ayo kita berangkat sekarang. Capcus Cin. Rombongan Raja Hitam pun menuju negeri kebaikan dengan membawa seluruh pasukannya. Di sisi lain, negeri kebaikan tampak sangat sepi. Dan pada saat rombongan Raja Hitam tiba di pintu gerbang negeri kebaikan, mereka tiba-tiba dikepung oleh putri-putri yang menjaga negeri kebaikan itu. Hei, mau kemana kalian? Wah,
Kami kesini mau memusnahkan kalian semua agar aku bisa menguasai negeri ini dan pohon kebaikan itu. Tunggu, kalian tidak akan bisa merebut negeri ini dari raja. Diam kamu. Pasukan, serang mereka. Raja Hitam pun menyuruh pasukannya untuk melawan putri-putri itu. Dan Nenek Hitam pun tak tinggal diam. Dia mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus panas demam. Jurus panas demam. Cia! Bagaimana ini? Kita tidak mampu melawan mereka. Yakinlah, Ibu Putri pasti akan datang menolong kita dan akan membawakan obat untuk kita. Melihat putri-putri sudah lemah, Raja Hitam merasa bahwa dia sudah berhasil melawan para penjaga negeri kebaikan ini. Tetapi, dia harus memusnahkan Raja dan Ratu Kebaikan untuk menguasai sepenuhnya negeri ini. Kita berhasil. Sekarang, mari kita hancurkan Raja dan Ratu yang sok baik itu. Hahaha. Tak lama kemudian, muncul seorang ibu putri yang mengejutkan mereka. Ibu putri itu datang memberikan obat untuk semua putri yang terkena jurus Nenek Hitam. Tenang, Ibu Putri membawa obat ampuh untuk menyembuhkan kalian. Minumlah. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa sembuh. Terima kasih, Bu Putri. Iya, sama-sama. Hei, mau apa kalian kemari? Belum tahu ya. Kemana aja? Aku dan seluruh pasukanku kemari ingin merebut kekuasaan di negeri ini. Dan aku juga ingin memusnahkan pohon kebaikan itu. Enak saja kau kata. Kita satukan kekuatan kita untuk melawan mereka. Baik, Ibu Putri. Hunggala, hunggala, celik. Mereka pun menyatukan kekuatan, dan para pasukan hitam perlahan-lahan mengalami kekalahan. Mereka telah tersihir oleh kekuatan para putri itu. Dan akhirnya, mereka kalah. Ibu Putri pun menyuruh Raja Hitam untuk mengakui kekalahannya. Sudahlah, kalian sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalian sudah kalah. Baiklah, kami mengaku kalah. Memang bagaimanapun, kejahatan akan terkalahkan dengan kebaikan. What happened? Raja Hitam telah berhasil kami cegah untuk merebut negeri ini, Raja. Baiklah, mumpung di sini ada Raja dan Ratu Kebaikan, minta maaflah kepadanya. Diterima atau tidaknya, itu tergantung Raja dan Ratu Kebaikan. Kalian harus berjanji kalau tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Buanglah sifat-sifat jelek kalian. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Suar deh. Ya sudah, kalian kami maafkan. Sungguh aja. Raja yakin. Sumpah lo. Ah, yang bener. Ya, kalian saya maafkan, tapi jangan diulangi lagi ya. Terima kasih, Raja. Terima kasih, Raja. Raja. Sun. Raja Kebaikan pun akhirnya mengungkapkan rahasia di balik pohon kebaikan itu. Ternyata di pohon ini menyimpan 1001 cerita kebaikan. Salah satu cerita kebaikan itu berasal dari negeri seberang. Dan Raja pun meminta Ratu untuk memberitahukan pesan yang terkandung dalam cerita itu. Wahai rakyatku, pohon ini sudah menyimpan 1001 macam cerita kebaikan. Yang salah satunya akan disampaikan pesannya kepada Anda semua oleh Ratu. Attention! Dulu ada seorang ibu dan anak yang akan menjenguk saudaranya. Dan anak itu pun bertanya kepada ibunya, "Bu, buat apa kita ke sini?" Ibu pun menjawab, "Nak, jika ada saudara kita yang sedang sakit, jenguklah. Sedikit doa dari kita sangat berharga bagi yang didoakan." Itulah salah satu cerita dari negeri seberang yang tersimpan di dalam pohon kebaikan itu. Semuanya pun merasakan kebahagiaan karena tidak ada lagi kejahatan yang membayang-bayangi langkah mereka untuk maju. Jadi, kita harus yakin jika perbuatan yang kita lakukan itu benar. Janganlah kita berburuk sangka kepada orang lain. Buang sifat-sifat buruk kalian karena sungguh perbuatan baik itu sangat mulia. Dan perbuatan jahat suatu saat akan musnah oleh sekecil apapun kebaikan kita. Semoga drama dari kami memberikan kesan bagi Anda semua. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Hati tergetar
menampak kering rerumputan. Perjalanan